Kebangkitan dan hidup. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 27. Kemuliaan Allah yang dinyatakan melalui kehadiran terang-Nya ada bersama kita, membawa kebangkitan dan hidup yang mengatasi ketakutan, kesedihan, bahkan kematian melalui iman kepadanya. Semua orang memiliki ketakutan. Di minggu lalu kita diteguhkan dari ketakutan dan kekhawatiran akan kebutuhan kita. Dijawab oleh Yesus dengan memberikan makan kepada 5.000 orang. Hari ini kita belajar tentang rasa takut dan kesedihan akan kematian melalui peristiwa kebangkitan Lazarus dari kematian. Bagaimana kita mengatasi ketakutan dan kesedihan dan juga kematian? Apalagi virus corona sedang merebak luas dan satu persatu orang berjatuhan tanpa menyadari dirinya terinfeksi dan tanpa perlawanan pasti untuk menjadi sembuh. Apalagi mati lalu mendapatkan kehidupan yang kekal. Alkitab mengajarkan kita 3 prinsip melalui Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 27. Yang pertama adalah segala kelemahan menyatakan kemuliaan Tuhan. Itu ada terambil di dalam ayat 1 sampai ayat yang keempat. Segala kelemahan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kendala saat sakit itu seringkali terjadi dan kita merasakannya. Dan kita berpikir dan mulai berpikir, apakah aku dikasihi atau tidak dikasihi? Demikian juga itu terjadi kepada orang yang mengalami sakit dan bertanya hal yang serupa dengan orang-orang di sekitarnya. Dikasihi atau tidak dikasihi? Sakit membawa kematian. Tetapi di sini kata sakit sebenarnya bukan saja merujuk kepada penyakit, tetapi pada satu kondisi atau keadaan di mana kekuatan diinginkan. Penyakit di sini bukan saja kelemahan secara fisik, namun juga mental maupun jiwa seseorang. Kita tahu bahwa tidak semua penyakit itu karena dosa. Tapi hal yang sering kita abaikan atau lupakan adalah konsekuensi dosa yang membawa penyakit secara fisik, mental, maupun jiwa. Kita bahkan sering salah mengartikan dalam frasa oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang sebenarnya ayatnya berbunyi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Ya, kita mengabaikan konsekuensi dosa secara langsung. Kemudian kita mengabaikan konsekuensi keberdosaan kita yang mengakibatkan keterputusan hubungan dengan Allah dan sesama. Sehingga kita membuatnya cenderung menggantikan dengan kepentingan diri kita sendiri. Hubungan dengan kedekatan kita dengan sesama manusia semata. Bahkan sampai kita merugikan sesama itu sendiri. Seperti baru-baru ini terjadi, begitu heboh jenazah pasien COVID-19 di Kolaka yang dipaksa dibawa pulang oleh keluarga tanpa mengerti apa yang menjadi akibat bagi semua pengunjung, bagi semua pelayat, maupun mereka yang akan menguburkan jenazah ini. Juga ada seorang yang tekun akan firman Tuhan, belajar akan firman Tuhan, tapi menyampaikan bahwa teman-teman, kalau ada pendeta yang mengutip Ayub 1:21, ketika Anda berduka cita, acuhkan saja. Itu katanya.
Tuhan yang kita kenal dalam Kristus bukan seorang dalang yang memberi dan mengambil demi kemuliaannya, tetapi yang ikut menangis dalam kedukaan kita. Kita tahu bahwa sensitivitas terhadap mereka yang meninggal adalah salah satu yang penting diperhatikan. Namun bukan berarti kita jadi bertentangan dengan firman Tuhan tertulis di kitab Ayub. Bahkan perkataan Yesus yang menyatakan segala kelemahan itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Yang kemudian adalah kita mengabaikan konsekuensi keberdosaan dan keterputusan hubungan kita dengan Allah yang membawa kita kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga kita tidak dapat melihat kelemahan dan tindakan kita yang dapat digunakan untuk memuliakannya. Kita melihat ajang aksi bakat maupun tarik suara yang menjual kesedihan dan keprihatinan pesertanya. Dan setelah lolos satu babak, masuk ke babak berikutnya dan bahkan menjadi finalis, kemudian mungkin menjadi pemenang dan memuji Tuhan karena kemenangannya. Atau karena kita menjagokannya dan merasa menang. Padahal seharusnya kita memuji dan memuliakan Tuhan di tengah kelemahan itu. Sorak-sorai penonton bukan untuk kita, tapi untuk Tuhan. Akhirnya kita mengabaikan konsekuensi keberdosaan yang ditanggung oleh Kristus. Dinyatakan dalam bacaan kita, sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Hal ini ingin menyatakan bahwa karena keberdosaan yang membawa kelemahan dan penyakit itu ditanggung oleh anak Allah, sehingga dia seharusnya dimuliakan. Pertobatan dengan menyadari konsekuensi dosa yang begitu luas, sehingga sekalipun kita berada di bawah tekanan dan kondisi pandemik COVID-19, tetap saja hidup kita masih bisa memuliakan nama Tuhan. Kita bisa mengisi waktu kita dalam masa social distancing. Ada jarak. Ini bukan lagi membuat kita ketakutan dan sedih, tapi memberi semangat. Bahkan waktu, dana kita diberikan bagi orang yang membutuhkannya. Kita selalu berpikir dan bertindak seolah-olah hari ini adalah hari terakhir. Dan sebanyak-banyaknya kita sebenarnya dapat melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Kontak teman kita, saudara, jemaat, hamba Tuhan, orang yang belum percaya, dan semua orang yang kita kenal, yang Anda kenal dalam situasi saat ini, untuk menyatakan kemuliaan Allah. Karena kita tahu segala kelemahan kita itu menyatakan kemuliaan Allah. Yang kedua adalah kehadiran terangnya bersama kita. Pada ayat yang ke-5 sampai ke-10 perlu kita perhatikan. Saat dituliskan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Hal terpenting dan menjadi fokus kita adalah Yesus masih sengaja tinggal 2 hari lagi sebelum ia datang ke Betania. Itu yang menjadi fokus kita. Kita saat ini dalam posisi Marta. Mungkin akan mengatakan hal yang sama, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Mungkin kita akan bertanya, Tuhan, mengapa Engkau tidak langsung ke rumah kami dan menyembuhkan saudara kami? Tapi kita tidak bertanya pada Yesus, mengapa Engkau masih di Yudea? Mengapa Engkau masih ke Yudea? Bukankah nanti Engkau bisa dilempari batu atau dibunuh di sana, seperti perkataan murid? Kita tidak memposisikan diri di mana dia berada. Jadi kita menekankan kesengajaan Yesus
tinggal 2 hari dan menghapus frasa dalam bacaan kita bahwa dia tinggal dan frasa di mana ia berada. Kita ingin mengubah keberadaan Yesus sebagai Tuhan, sebagaimana yang kita inginkan. Yesus tidak takut menghadapi kematian. Betania itu adalah kota terdekat dari Yerusalem. Hanya sekitar 2 mil atau sekitar 3,218 km dari Yerusalem. Mungkin sekitar jarak dari Tugu Tani, All Saints Church, ke rumah sakit Carolus. Yerusalem dan Betania merupakan wilayah Yudea. Dalam peta perjalanan Yesus menyeluruh, memang perjalanannya menuju kematiannya adalah melalui Yudea dan kemudian Yerusalem untuk dia disalibkan. Dan itu semakin dekat. Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan tentang 12 jam dalam satu hari yang menandakan siang. Dia mengatakan siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Yesus ingin menjawab tentang keberadaannya sebagai terang di tengah para murid saat itu. Dan terangnya juga di tengah kita saat ini. Bacaan kita membawa kita kembali kepada pasal 1 kitab Yohanes tentang terang. Pasal 1 ayat 4 ayat 5 mengatakan di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Itu terambil dari ayat 9 sampai 10. Pada saat virus corona merebak saat ini, maka hal kedua yang penting adalah masihkah kita mengalami kehadiran terangnya bersama kita? Masihkah terangnya menguasai kita? Apakah kita makin meredup dan bukan menerangi dunia? Tapi bagaimana mungkin? Dalam frasa yang kita baca menyebutkan, siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Jadi kita sungguh perlu melihat terang, yaitu Yesus yang berada bersama kita. Immanuel saat ini, dan bukan dunia dan kondisi yang menakutkan bagi kita saat ini. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kehadiran Kristus dalam terang itu selalu terjalin dalam hubungan kita dengannya. Sebagaimana perumpamaan tentang gadis yang bodoh dan bijak, maka sikap kita tentunya memastikan terang itu menyala dengan memiliki minyak, yaitu hubungan kita dengan Sang Terang melalui pekerjaan Roh Kudus dan firman. Yang lagi-lagi adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Walau kita memiliki jarak satu dengan yang lainnya saat ini, namun bukan berarti kehadiran Tuhan juga memiliki jarak dengan kita. Kita ditantang untuk membawa kehadiran Tuhan, membangun mesbah Tuhan dalam kehidupan pribadi di tengah keluarga kita. Mungkin kita bilang, saya tidak bisa keluar, saya di rumah saja, dan saya tidak bisa melakukannya. Ada yang bisa kita lakukan. Ada pertemuan doa pagi dan malam secara online. Menggunakan aplikasi Zoom. Silakan Anda kontak di Gereja All Saints Jakarta dengan websitenya, dengan nomor yang ada di websitenya, atau tanyakan di kolom komentar YouTube untuk kami follow up. Ingatlah, Yesaya 60 ayat 1-2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu,
dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yesus hadir bagi kita semua saat ini dalam terang firman-Nya. Yang ketiga, kebangkitan dan hidup yang mengatasi ketakutan, kesedihan, dan kematian melalui iman kepadanya. Jika kita memperhatikan teks bacaan hari ini, ketakutan bukan hanya karena penyakit, namun juga peperangan, konflik, gereja yang harus menderita. Lihat betapa takutnya saat para murid berkata kepada Yesus, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Mereka sendiri takut mati, dan mereka takut Yesus mati. Kedua-duanya sama ketakutannya. Saat ini juga terjadi pada kita dalam pandemi corona. Kita mungkin takut mati, atau mungkin kita pasti lebih takut keluarga kita ketularan, diri kita, lalu mereka mati. Mari kita lihat respon Yesus kepada para murid-Nya. Merujuk pada seolah-olah ketidakhadirannya. Tetapi dia ada dalam kemahatauannya. Ia berkata, "Syukurlah Allah tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya." Dalam kemahatauannya, Yesus yang tahu Lazarus mati, sekalipun ia tidak hadir secara fisik di sana, agar mereka tetap percaya. Ketakutan seharusnya tidak membunuh iman kita karena Yesus seolah-olah tidak hadir. Ketakutan seharusnya tidak membunuh iman kita karena Yesus seolah-olah tidak tahu. Ketakutan seharusnya mengingatkan kita akan apa yang sesungguhnya Ia tahu, dan kehadirannya tidak lagi perlu diragukan. Yesus menginginkan para murid-Nya untuk percaya padanya. Percaya padanya sekalipun Lazarus mati. Dan ia pun akan mati melalui penderitaan sesuai dengan apa yang sudah pernah ia sampaikan sebelumnya. Ia mengetahui semuanya. Seharusnya kita percaya pada Yesus sekalipun kita akan mati, karena Dia tahu segalanya. Sebaliknya, seringkali kita malah sudah merasa lebih tahu dari Tuhan tentang apakah kita akan mati atau tidak. Kita menjadikan diri kita maha tahu, sementara Tuhan tidak maha tahu. Kita tahu bahwa semua manusia suatu saat akan mati. Tapi kita tidak mau percaya pada Tuhan yang lebih tahu tentang kematian dan kehidupan kekal. Ini sebuah ironi di mana seharusnya kebergantungan penuh ada padanya, karena Dia mengetahui segalanya. Itu sebabnya orang-orang sudah mulai melakukan share, membagikan berita-berita yang mungkin sebagian tidak perlu dibagikan dan membawa ketakutan tentang COVID-19 tersebut. Sementara itu yang membagikannya juga ketakutan. Manusia selalu mau berlomba dalam pengetahuannya tentang kematahuan Tuhan. Bayangkan saja Yesus yang belum bertemu dengan Lazarus sudah mengatakan kepada para murid bahwa Lazarus mati. Tantangan utamanya bukanlah menghadapi kematian, tapi kepercayaan kita pada Tuhan yang Maha Tahu, baik hidup kita saat ini maupun kehidupan yang akan datang. Hal yang sama kita melihat tentang kematian yang membawa kesedihan bagi Marta maupun Maria. Sikapnya bukan mempertentangkan tentang kemahatauan Allah, tetapi kehadirannya. Ia berkata, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Lalu pernyataan selanjutnya menjelaskan kepada kita seolah-olah Marta tahu. Pertama dia katakan, dia tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu, kepada Yesus, segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kedua,
ia tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Tapi sekali lagi, Yesus mengundang Maria untuk percaya kepadanya, bergantung padanya karena dialah kebangkitan dan hidup. Barulah pada saat itu Maria merespon, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Karena statement atau pernyataan ini menjelaskan iman Marta atas kemahatauan Allah. Marta tidak bilang soal Lazarus akan dibangkitkan, tapi dia menaruh imannya pada Tuhan yang lebih berkuasa dan yang merencanakan segala sesuatu sejak semula. Ia, yaitu Yesus sebagai Mesias, Anak Allah, dan kedatangannya kedua kali. Pernyataannya melampaui kedua pernyataan Marta sebelumnya. Bapak dan Ibu sekalian, tantangan kematian dan kesedihan yang sangat membawa kita tidak sekedar tahu tentang pokok-pokok iman, dogma gereja, liturgi, pengetahuan akan Alkitab. Hanya iman pada Yesus yang adalah kebangkitan dan hidup yang membawa kita menembus tirai ketakutan akan kematian, penderitaan, kelaparan, dan kemiskinan. Pada saat ini iman kita sedang diuji dan menyerahkan hidup kita sebagaimana Marta kepada Yesus dalam kemahatauannya. Karena iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin kita tidak tahu apa yang kita akan bisa lewati pandemik virus corona ini. Mungkin di depan sana ada penderitaan yang berbeda. Namun mulai hari ini kita ditantang untuk melambungkan sejauh iman kita padanya atas apa yang sudah terjadi dan yang terjadi melalui firman-Nya. Sudah terjadi, yaitu karya Kristus di kayu salib yang telah mengalahkan kematian, ketakutan, dan kesedihan. Dan yang akan terjadi, yaitu kedatangannya. Bagi kita, kita tidak meletakkan pengharapan apapun dan kepada siapapun selain Dia yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Yesus Kristus, Isa Al-Masih yang akan datang bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini, oleh karena karunia-Mu, kami menyadari sepenuhnya apa yang merupakan karya-Mu di dalam hidup kami tidak kami ketahui sepenuhnya. Tetapi satu hal Tuhan, di dalam kelemahan kami, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami melihat dan kami mau membawa kemuliaan-Mu di dalam apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan setiap hari. Sekalipun kami terbatas dalam fisik kami. Tetapi Engkau yang tidak terbatas, Tuhan. Dan Tuhan ajar kami untuk menikmati kehadiran Tuhan sepenuhnya. Sekalipun kami tidak dapat hadir bersama-sama dengan kumpulan orang percaya, bersekutu dalam kondisi fisik, Tuhan, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, dan Engkau hadir bersama dengan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk mempercayai kehadiran-Mu ini dalam hidup kami. Dan ajar Tuhan agar kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, melewati semua ini. Melihat dan menembus segala hal ya Tuhan yang ada. Sebagaimana Marta mempercayai bahwa Engkau adalah kebangkitan dan hidup. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.